Oke, kembali bersama Julia Kemtarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum untuk semua yang nonton. Tentu saja nggak bisa cocok atau resonate untuk semuanya, silahkan kalian sesuaikan. Kalian tonton dari awal hingga akhir, jangan di skip supaya kalian memahami sepenuhnya, bukan setengah-setengah sehingga menyebabkan kalian tidak mengerti atau salah paham ya. Dan dengan begitu kalian bisa menyesuaikan ya, apakah bacaan kali ini untuk kalian atau bukan ya, karena ini general energi rame-rame, energinya banyak orang, massal yang ketarik otomatis adalah yang dominan. Seperti itu teman-teman ya. Sekali lagi ini bukan pembacaan untuk kalian sendiri, bukan pembacaan untuk perorangan, tapi untuk rame-rame. Dan untuk kalian yang ingin dibacakan untuk kalian sendiri, silakan personal reading. Dan untuk personal reading, konsultasi privat ya, private ya, itu dengan saya langsung, interaksi langsung, itu nanti akan saya jelaskan caranya di akhir video. Oke, seperti itu ya. Kita langsung saja masuk ke general readingnya. Dan untuk tema seperti biasanya, saya tidak menentukan tema apapun. Saya menyerahkan temanya kepada semesta ya. Apapun yang ditunjukkan semesta melalui kartu-kartu saya akan saya sampaikan kepada kalian. Jadi ini bukan berdasarkan request, bukan berdasarkan keinginan saya atau karangan saya dalam judulnya atau apapun, tapi memang petunjuk dari semesta. Saya menganggapnya seperti itu karena saya pun menunggu kartu-kartu yang jatuh, bukan saya ambil sendiri dari tangan saya. Seperti itu ya teman-teman. Dan kita mulai. Untuk judul nanti akan saya berikan judul setelah selesai semua pembacaannya. Jadi mungkin kalau kalian nonton awal-awal saja, mungkin kalian pikir, "Oh, judul sama temanya sama pembacaannya kok nggak sama," karena kalian nggak nonton sampai akhir, seperti itu, oke? Kita mulai ya teman-teman. Kita lihat general reading kali ini temanya apa. Teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe ya. Yang baru saja gabung, baru saja menemukan video ini, saya ucapkan salam kenal, selamat bergabung, dan jangan lupa di subscribe dan dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya supaya kalau saya membuat video baru ya, kalian bisa langsung menontonnya. Oke, kita lihat. Kita lihat untuk tema hari ini. Tetap rileks dan fokus ya. Free yourself ya, free yourself. Saya melihat di sini kalian ingin bebas. Bebas dari apa? Kita lihat dulu ya. It's time to take back control of your life. Yang jelas di sini ingin mengontrol diri sendiri ya, sibuk dengan anak atau mungkin ingin bahagia seperti anak kecil ya, yang tidak terbebani apapun karena mungkin sudah lelah ya, atau mungkin di sini ingin membebaskan diri dari sesuatu dan ingin lebih fokus kepada anak-anak ya. Kalau nggak punya anak gimana? Ingin membebaskan diri dan ingin seperti energi anak-anak yang ceria, yang nggak banyak beban, yang bebas, seperti itu ya. Forgiving and learning, oke? Separation. Ingin adanya cepat-cepat berhenti atau cepat-cepat melupakan seseorang yang pernah terhubung dengan kalian ya. Time apart from your partner on the horizon ya. Dan di sini very soon, pengen cepat-cepat, sudah soon very ya. Jadi pengen cepat-cepat agak-agak dang-dang ya. Jadi pengen cepat-cepat untuk menghindari, berpisah, melepaskan dari satu hubungan, dari seseorang. Dan di sini lebih kepada forgiving and learning. Jadi dari kisah-kisah yang ingin dilupakan, dari seseorang yang ingin dilepaskan, memang di sini ingin ya, kalaupun memang belum pada fase memaafkan, tapi memang tidak ingin mengingatnya lagi ya. Dan di dalam hubungan tersebut rupanya banyak pelajaran yang bisa diambil ya. Ada hal-hal baru yang mungkin bisa membuka wacana kalian ya. Dan inilah tema kita hari ini. Kenapa kok tetap aja sih Bunda? Nggak tahu juga, karena ini bukan karangan saya. Toh kartunya jatuh sendiri. Dan artinya boleh kalian cek. Artinya apa? Free yourself, children, and forgiving and learning. Kalau saya membacakan seperti itu, apakah salah? Oke, ya.
Jadi ini adalah temanya. Kita lihat kisahnya secara lebih detail lagi. Sebenarnya ada apa kok sampai ingin melepaskan seseorang atau ingin melepas dari hubungan ini ya? Apakah hubungannya setoksik itu atau apa? Kita lihat ya. Kita lihat terlebih dahulu sebelum kisahnya, kita lihat orang yang terhubung dengan kalian. Ya, seseorang yang mungkin kalian ingin lepaskan, ya. Mungkin kalian ingin lupakan, ya. Kalian ingin berpisah sama orang ini, mungkin ada energi tidak betah. Saya ingin bahagia seperti dulu, ya. Separation sama apa? Very soon, ya. Udah nggak betah banget, pengen cepet-cepet. Kita lihat ya, teman-teman. Siapa orangnya yang terhubung dengan kalian? Kenapa sih kok kalian ingin ini melepasi? Kita lihat orangnya dulu ya. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Oke. Orang ini adalah orang yang paling membuat kalian feeling hopeless ya. Mungkin menghancurkan harapan kalian. Mungkin orang ini adalah orang yang sering membuat kalian jadi sering khawatir. Padahal mungkin kalian adalah bukan tipikal orang yang mudah stres sebenarnya. Karena orang ini bisa benar-benar stres sampai depresi. Pengen tahu? Ini, kalian bisa zoom ya. Aku gak goroh, beneran ya. Jadi yang terbaca seperti itu. Oke, kita lihat lagi ya. Maka dari itu kenapa kalian ingin membebaskan dari orang ini? Udah gak kuat saya depresi terus. Habis energi saya dan saya buang-buang waktu. Hidup saya layak untuk bahagia. Kenapa saya harus stres-stres karena dia ya. Oke, apa ini? Six of Wands ya. Saya itu mungkin kurang dihargai. Mungkin juga saya ini seperti nggak dianggap ya. Maka dari itu oleh orang ini, orangnya itu narsistis, ingin dibanggakan, ingin dipuja, ingin paling hebat, ingin diladenin ya, tapi dia tidak menghargai sama kalian. Modelnya seperti itu. Orangnya gila-gila hormat ya. Kemudian orangnya pun di sini saya lihat ya, mungkin kalian terganggunya karena dia itu modelnya yang punya, mohon maaf ya, secara mental kurang stabil. Jadi orang ini mungkin juga gampang stres ya. Kalau sudah stres mempengaruhi kalian ya. Mungkin tingkah lakunya, mungkin ucapannya, dan kemudian dia itu penuh kekhawatiran sehingga mungkin ada obsesi, posesif sama kalian sehingga kalian itu mau ngapa-ngapain serba salah ya. Kemudian dia itu orang yang mudah putus asa ya, mudah putus asa dan membuat kalian itu gimana sih orang ini sulit banget dibangkitkan, sulit banget disupport ya. Jadi kalian seakan-akan kerja keras dalam hubungan ini ya. Dan sementara orangnya itu butuh banget kebanggaan. Kalian bukannya nggak pernah membuat dia itu bangga, mensupport untuk dia itu bisa percaya diri, nggak kurang-kurang. Tapi orangnya sendiri itu secara mental ya, mentalnya kurang kuat, kurang stabil. Seperti itu orangnya. Kita lihat lagi ya. Oke. Orang ini ngototan, apa yang dia ketahui, apa yang dia pahami, yaitu yang dia pegang. Dia ini tipikalnya kalau dikasih masukan ya, kalau dikasih masukan agak sulit teman-teman ya. Kemudian di sini orang ini mungkin adalah seseorang yang pernah sebenarnya ilmunya banyak. Mungkin dia adalah orang yang educated ya, atau orangnya itu punya satu perkumpulan-perkumpulan yang mungkin membahas tentang keilmuan ya. Kemudian orang-orang yang mungkin pintar sering dapat beasiswa ya. Orangnya nggak bodoh sebenarnya ya, nggak bodoh atau mungkin secara pemikiran itu cerdas ya, cerdas. Ilmunya banyak kalau saya lihat ya. Tapi orangnya gampang stres ya. Coba saya lihat lagi siapa sih dia. Oke. Dia adalah orang-orang yang idealistis ya. Kemudian di sini orangnya beberapa itu memang dandanannya agak nyentrik ya. Kemudian saya lihat orangnya pernah terluka dalam hubungan asmara. Pernah ya, beberapa ini ya, beberapa. Jadi yang saya bacakan itu bukan semuanya seperti itu. Silakan kalian sesuaikan. Mungkin ada beberapa yang resonate, beberapa kartu yang cocok ya, yang itu kalian ambil. Yang nggak cocok ya jangan. Karena itu punyanya orang lain, bisa dipahami ya. Karena bacanya ramai untuk rame-rame.
ya. Orang ini adalah orang yang sebenarnya, bisa dikatakan bukannya nggak suka sama kalian, ya. Justru saya melihatnya orang ini tuh sangat menggantungkan, diri sama kalian, ya. Menggantungkan diri, kayak nggak mandiri, ya. Padahal saya kira orang ini kalau seumpamanya, mau ya bisa mandiri, ya, tidak perlu bergantung sama orang lain, ya. Jadi kayaknya tipikal-tipikal yang memang, apa ya, lebih baik bersandar daripada berdiri di kaki sendiri, ya. Oke, Eight of Cups. Orang ini ya, ngambekan. Orang ini ngambekan dalam artian kalau memang tidak diturutin atau ada yang tidak beres, menurut dia ya, maksudnya tidak beres, tidak sesuai dengan keinginannya ya, kecewa, cepet perginya ya, ngambek, pergi ya. Ada aja, gayanya kalau kalau dia itu ada yang nggak keturutan atau tidak sesuai keinginannya ya. Orangnya ini orangnya jujur ya, tidak suka bohong ya. Orangnya itu punya, sebenarnya pemberani. Saya nggak tahu kenapa, mungkin dulunya adalah orang pemberani, orang yang pinter, tapi mungkin ada satu perubahan di dalam hidupnya ya, entah fase itu di masa yang kapan ya, entah pada saat sebelum ketemu kalian atau pada saat ketemu kalian ya. Orang ini kemudian berubah menjadi orang yang pemikir ya, sangat sensitif ya. Kemudian orangnya itu seperti yang saya bilang ya, dandanannya juga agak aneh, tidak seperti dulu ya. Sebenarnya dia punya style mungkin ya, orangnya adalah style-nya, style junkie kayak style-nya itu mungkin maskulin, metro gitu ya. Tapi kemudian berubah menjadi dandanan punk gitu loh ya. Jadi ada perubahan. Dia itu sebenarnya pada dasarnya bukan orang yang seperti yang sekarang kalian kenal ya. Kemudian orang ini sebenarnya dulunya adalah orang yang pemberani ya. Orangnya itu suka berkontemplasi dalam artian gini kalau punya salah atau mungkin dalam banyak masalah ya, orang itu merenung, mengevaluasi, kemudian bisa mengambil sikap-sikap yang lebih positif. Tapi saat ini enggak ya, orang ini memang orang yang memang manipulatif orangnya, manipulatif juga impulsif. Orangnya itu, apa ya, ingin pendapatnya saja yang didengar ya, tanpa mau atau, eee, apa ya, bisa menurunkan egonya untuk mendengarkan pendapat orang lain, kritikan orang lain, orangnya sulit untuk seperti itu, menerima seperti itu. Sebenarnya orang ini mungkin pada prinsipnya adalah orang-orang yang merasa dirinya itu tinggi, tapi ketidakpercayaan dirinya saya nggak tahu, entah dijatuhkan oleh oleh apa, sehingga sekarang itu kepercayaan dirinya sangat anjlok. Seperti itu orangnya ya. Di sini kalau soal divine-nya ya, feminin, maskulin, nyampur ya. Saya nggak ada spesifikasi di sini. Oke, jadi seperti itu sosok orangnya. Silakan kalian sesuaikan apakah ini si dianya kalian yang ingin kalian lepaskan. Ya, karena dari sisi free yourself seperti yang tema kuncinya tadi. Oke, kita lihat kisahnya. Kalian terhubung dengan orang ini kisahnya bagaimana? Kita lihat ya. Kita cek dulu. Bagaimana cerita di antara kalian? Kita lihat ya. Bagaimana cerita di antara kalian? Iya, teman-teman. Ini ada satu change ya, perubahan. Sebenarnya di sini saya lihat ya, kalian itu ada perasaan kasihan sama orang ini, ingin membantu untuk membangkitkan dia, entah dari segi materi, apapun lah ya, support secara mentality ya, karena apa, di sini, kalian seperti dipertemukan oleh semesta untuk, apa ya,
saling mengisi. Kalau dia nggak bisa mengisi kalian ya, saya lihat kalian yang mungkin, lebih mampu ya, mungkin dalam hal pemikiran ya, atau apapun kalian bisa mengisi dia ya. Di sini saya melihat kalian pun berusaha untuk sebisa mungkin beradaptasi sama orang ini ya, menyesuaikan. Supaya apa? Untuk menyelami dirinya, kemudian bisa memasukkan support-support-nya ya, karena orang ini juga bukan orang yang mudah, semudah itu. Oke, kita lihat ya. Untuk dimasukin karena apa? Orangnya merasa ilmunya banyak, merasa tahu banyak hal ya. Kemudian di sini saya melihat ya, kalian mulai ada yang namanya kekuatan atau mungkin apa jiwa-jiwa yang terbangkitkan atau pemikiran yang bangkit untuk apa? Untuk bukan pahlawan kesiangan ya, tapi ingin berarti untuk dia ya, ingin totalitas untuk bantu ya. Karena di sini ada solidarity, ada honor, ada protection, ada power. Ingin melindungi, ini ingin mengangkat, ingin jangan sampai orang ini terpuruk, gitu ceritanya ya. Kita lihat lagi ya. Bagaimana sih ceritanya? Nggak masuk ya? Bagaimana ceritanya? Oke. Tapi orang ini ya, kalau sudah dibantu, ada beberapa di sini yang sudah dibantu ya, tapi merasa, saya nggak tahu merasanya apa sehingga dia itu kemudian, kadang-kadang mengabaikan kalian, nggak ngereken ya, kadang-kadang juga silent treatment, nggak mau ngomong, ngambek ya, kadang-kadang kemudian ngilang ya, padahal kalian di sini tulus untuk membantu dia ya. Kita lihat lagi ya, kita lihat. Oke. Di sini saya melihatnya kalian itu intens loh ya, untuk, bisa ketemu dia, berkomunikasi sama dia. Padahal orang ini ya sudah dibantu ya, sudah diperhatikan, justru dia yang hilang-hilangan ya. Apalagi kalau orang ini seperti yang saya bilang tadi ya, orangnya protektif ya. Mungkin cemburuan ya, mungkin cemburuan juga ya. Jadi kadang-kadang kalau ada yang nggak pas sama hatinya, pergi seperti yang saya bilang, ngambekan. Dikit-dikit pergi, Kak, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit diem, ya, kalau ada yang nggak cocok sama hatinya, ya. Saya lihat di sini kisah kalian itu terkoneksi secara twin flame, ya. Memang seperti yang saya bilang tadi, ada energi-energi yang saling mengisi, walaupun bagi kalian dia itu tidak mengisi kalian, tapi tanpa kalian sadari, dengan sikap-sikap dia, dengan perlakuan dia kepada kalian, itu mengisi jiwa kalian, kedewasaan kalian ditempa, pemikiran kalian itu dilatih untuk, bekerja keras untuk bagaimana caranya bisa menyelesaikan permasalahan dengan dia, ya, untuk bisa menghandle orang ini, ya. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa di sini orang ini tuh menyebabkan juga orangnya frustasi, orangnya stres, orangnya nggak stabil secara mental, akhirnya kalian yang terhubung sama orang ini yang niatnya bantu, juga ikutan stres ya, membuat, kalian itu, eee, karena orang ini kadang-kadang self sabotage ya, kayak tiba-tiba minder, habis gitu merasa kecil hatinya, pergi ya. Jadi diputus-putusi karpe dewe. Kalau dilihat di sini ya, kalian itu, sudah berusaha keras ya, tapi orang ini ada yang beberapa ngegas ya, dalam artian gini, orang-orang ini, jadi nggak jelas gitu loh, nggak jelas apakah dia itu memang benar-benar membutuhkan kalian, menyayangi kalian, menginginkan kalian di dalam hidupnya. Jadi kalian yang awalnya itu penuh cinta kasih sama orang ini ya, akhirnya kelelahan sendiri karena kalian yang tulus mencintai dia, menyayangi dia, membantu dia. Tapi kok, balasannya itu tidak. Walaupun kalian tidak mengharapkan balasan apapun ya, tapi manusiawi kalau sangat kecewa saat kita itu baik sama seseorang, tapi orang itu balasannya itu buruk terus gitu loh, ya enggak sih? Bukan ingin dihargai banget-banget, enggak ya, tapi paling enggak ya mbok ya, gimana gitu ya, sebagai manusia yang apalagi orangnya berilmu ya. Kalau orangnya berilmu, kalau orangnya itu secara, lingkungan yang membentuk, mungkin pendidikan juga itu tinggi ya. Mentalnya orang ini karena nggak stabil sih teman-teman. Coba saya lihat
saya lihat dulu ya, energi dia kepadamu seperti apa sih? Kok kenapa sih dia kok suka ngambek-ngambek seperti itu? Apakah itu bagian dari karakter dia? Ataukah memang dia sebenarnya sama kalian itu setengah hati, nggak sepenuh hati? Kita lihat yuk. Energi dia kepadamu seperti apa? Kita lihat ya. Energi dia kepadamu. Aduh, sorry rek. Energi dia kepadamu. Energi dia kepadamu. Energi dia kepadamu seperti apa? Energi dia kepadamu. Energi dia kepadamu. Lo mencolot apa ini? Ace of Wands ya. Dia itu memang mungkin seperti yang saya bilang ya tadi, orang itu mudah bersandar, usahanya kurang ya, menggantungkan diri kepada orang lain. Saya lihat di sini orang ini tergantung ya kepada kalian karena di sini ada weakness ya, ada merasa lemah sehingga dia harus disokong terus ya. Energi dia menyandarkan diri kepadamu ya. Tapi sering hilang, maunya ya kayak anak kecil sih dia kalau saya lihat. Judgment ya, hope. Dia sangat berharap kepadamu ya. Tapi mohon maaf teman-teman, di sini ada banyak perbedaan di antara kalian. Ada yang perbedaan status, ada yang perbedaan situasi kondisi ya, perbedaan status sosial, status keluarga, status pendidikan, status apapun ekonomi ya. Dan di sini ada hal-hal yang sifatnya society seperti yang saya bilang, dia mungkin ada kumpulan-kumpulan orang yang kumpulan sendiri yang beda sama kalian, circle-nya beda sama kalian ya. Kemudian mungkin ada perbedaan secara agama, mungkin itu juga pengaruh. Kemudian ada perbedaan tradisi, mungkin perbedaan suku dan lain sebagainya. Kemudian ada perbedaan dalam artian mungkin status, mungkin ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah, ada yang jomblo, ada yang janda, ada yang duda, seperti itu. Jadi ada perbedaan itu ya. Mungkin inilah yang membuat saya melihatnya ya, dia itu semakin stres dan semakin bingung kalau sudah sangat stres, dia itu lebih memilih amannya yaitu adalah pergi atau menghindar ya. Kalau energinya kepada kalian karena perbedaan itu jadinya tidak seperti, orang-orang yang memang tidak ada perbedaan ya, tidak ada halangan, tidak ada rintangannya. Jadi di sini mungkin energi dia kepadamu terkadang memang terhalang oleh hal-hal tertentu tersebut ya. Oke, kita lihat lagi ya teman-teman. Oke, Page of One. Saya lihat orang ini sebenarnya adalah orang-orang kalau memang orang ini sedang jatuh cinta, orang ini di awal-awal pertemuan memang, optimis ya, semangat dan merasa bebas. Dia akan banyak effort, dia akan banyak ini ya, banyak ya aktif lah seperti itu ya, aktif. Tapi mungkin ya, saya nggak tahu yang saya bilang tadi adalah perubahan. Apakah orang ini berubahnya, sejak ketemu kalian atau sebelumnya ya? Karena saya lihat sebenarnya dia bukan tipikal orang yang gampang ngambek. Mungkin juga di sini saya merasakan ya teman-teman, bahwa orang ini itu setelah mungkin sering kalian manjakan, kalian perlakukan selayaknya raja, selayaknya seseorang yang selalu kalian ladenin, kalian turutin ya. Jadinya membuat orang ini jadi nggak mandiri ya. Ada beberapa yang seperti itu walaupun tidak semuanya, ada juga yang enggak ya. Jadi mungkin orang ini terbiasa enak sama kalian ya. Jadinya kebawa jadi tambah nggak mandiri. Awalnya sebenarnya kalau memang, sebelum ketemu kalian ya, belum kalian manjakan orang ini saya lihat ya kayaknya bisa gitu loh tanpa kalian maksudnya apa ya, bisa ngapa-ngapain sendirilah, mandiri, nggak terlalu bergantung, nggak terlalu bersandar gitu loh sama orang lain ya. Kita lihat lagi ya, energi dia kepadamu, oke, ya strength ya. Orang ini ya agak keras sama kalian, ngototan ya. Kalau nggak diturutin memang saya lihat energinya ngambek ya. Apakah dia memang tipikal seperti itu? Saya kira enggak ya. Karena mungkin eh, manjanya memang sama kalian ya. Bisa bisa seperti ini itu sama kalian aja. Karena apa? Saya melihatnya kalian selalu memberikan perlindungan, pelayanan yang luar biasa ya. Dia merasa dimanjakan sekali, akhirnya ini, apa ya, ya jadi manja ya. Oke, di sini energi dia ya,
Saya melihatnya kalau kalian yang masuk dalam cinta yang bersegi-segi, energi dia itu kepadamu saya melihatnya ada kekecewaan ya. Saya nggak tahu kekecewaan itu datangnya dari diri dia sendiri atau dari kalian. Karena apa? Di sini dia merasakan ya, dia merasakan. Saya pun juga sudah berusaha dalam hubungan ini ya. Itu rasanya dia, kita nggak bisa memaksa. Loh, kok dia bisa merasa seperti itu padahal saya yang banyak berjuang? Nggak bisa seperti itu. Masing-masing orang punya pendapatnya sendiri ya. Bisa boleh kalian tidak menghargai atau menghargai sekalipun, tapi setiap orang itu punya pendapatnya sendiri-sendiri terhadap sesuatu dan itu bebas, itu hak asasi manusia ya. Kemudian di sini ya, saya melihat orang ini itu kalau kalian masuk ke dalam cinta bersegi-segi ya, energinya itu, memang lebih mementingkan kalau dia memang single ya, single tapi punya circle, punya komunitas ya, atau mungkin punya keluarga, itu lebih dipentingkan daripada kalian ya, seperti itu. Jadi orang ini memang lebih mementingkan circle-nya sendiri daripada kalian. Ya, itu energinya. Kemudian orang ini lebih lebih mengingat kalian pada saat malam dan sendirian, ya. Jadi kalau memang sudah kumpul teman-temannya, kumpul sama mungkin dia punya sama pasangannya, sama anaknya, sama cucunya, sama mungkin teman-temannya, dia akan lupa sama kalian, ya. Saya melihat di sini apakah dia itu kalau ada butuhnya saja sama kalian, ya karena apa? Orang ini kalau nggak diturutin ngambek, ya ngilang. Terus kemudian orang ini banyak bersandar sama kalian, kalian tulus ya. Maka dari itu saya ingin lihat, ketulusan kalian ini dimanfaatkan nggak sih sama orang ini? Ya saya ingin tahu. Oke kita lihat ya. Saya mau ambil 3 dari sini dan 3 dari deck yang lain ya. Kayaknya bacaan hari ini kayaknya cepet gitu ya teman-teman ya. Oke, baguslah. Saya nggak bisa menentukan durasi ya, kadang bisa cepet ya, cuman singkat sekali, kadang panjang bertele-tele. Karena saya hanya mengikuti energi ya teman-teman ya, bukan style saya untuk menentukan style saya begini dan begitu, enggak. Oke, destiny, takdir, oke. Service, pelayanan, melayani, ngeladenin. Kalau suara saya kurang keras tolong dibesarkan sendiri di volume kalian ya. Karena saya lemah. Oke. Ini bottomnya acceptance. Oke. Saya mau ambil dari yang sebelah sini. Bunda kartunya tetap banyak kartu saya, tapi kartu itu kadang-kadang semakin sering dipakai enak gitu loh energinya. Menurut saya ya. Kalau baru itu menurut saya ya kayak ampang gitu loh. Ampang itu apa ya? Hambar gitu loh rasanya. Nggak ada mantep-mantepnya. Oke. Kita lihat ya, kurang 2 lagi. Sabar teman-teman. Apa nih? Ekspektasi, oke. Teman-teman, kalau dibilang memanfaatkan, saya geser ya. Memanfaatkan, enggak. Bergantung iya. Jadi gini, dia tidak punya niat untuk memanfaatkan mungkin secara materi atau memanfaatkan kebaikan kalian, enggak. Dia memang membutuhkan kalian ya. Tapi kalau membutuhkan kenapa ngilang? Ya itu tadi, ngambek ya. Kadang-kadang ngambeknya soalnya nggak jelas. Terlebih adalah soal insecurity, kegelisahan ya, perasaan gamang sekali lagi. Dia punya masalah mentality issues ya, secara mental dia itu nggak stabil dan itu permasalahan memang yang dia hadapi ya. Jadi nggak bisa kita itu menjudge seseorang yang dengan mentality illness ya, mental illness ya, itu kok gini kok gitu, lah namanya orang sakit. Lah ya opo, lah piye gitu ya, lah gimana lagi. Jadi kadang-kadang dia merasa insecure sendiri, overthinking kemudian memutus-mutuskan sendiri ya. Jadi memang sulit orang ini itu untuk bisa
berpikir normal seperti pada umumnya ya, normatif gitu ya, normatif itu sulit. Di sini saya melihatnya, apakah dia ingin memanfaatkan kalian? Enggak, dia di sini memang sangat membutuhkan ya. Dan, nggak salah kalau kalian membantu orang ini ya, nggak salah kalau kalian membantu orang ini. Kalau memang dia ini, sudah punya pasangan ya, atau kalian sama-sama sudah punya pasangan ya, memang saat dia itu, tidak nyaman dengan pasangannya atau apa, dia itu memang inginnya ceritanya sama kalian, nggak bisa sama yang lain ya. Di sini saya lihat terpenjara oleh takdir ya, imprisonment. Saya melihat ya teman-teman, memang kalian ditakdirkan, ini adalah takdir ya. Takdir, kalian dipertemukan oleh semesta untuk, saling menguatkan ya. Kalau memang kalian merasa, "Loh saya tok yang menguatkan, cuman saya aja yang menguatkan dia nggak pernah menguatkan saya, malah merapuhkan saya." Saya lihat memang di sini memang kalian membantu dia, tapi di balik itu semua dia adalah ladang pahala untuk kalian, ya. Ladang pahala untuk kalian. Jadi tidak ada yang namanya sia-sia berbuat kebaikan, tidak ada namanya, kebaikan kalian yang mungkin, kalian merasa, "Oh saya dimanfaatkan," nggak usah ya. Sekalipun dia memanfaatkan menurut, kacamata kalian, menurut sudut pandang kalian ya, dia hanya memanfaatkan saja ya. Kalau kalian ikhlas ya, kembalinya kepada kalian itu nggak kira-kira loh, semesta nggak pelit loh sama kalian ya. Tuhan nggak akan, diam gitu loh. Ada reward-nya, ada hadiahnya sendiri untuk orang-orang yang berbuat kebaikan dengan tulus ya. Tulus itu yang gimana Bunda? Ya yang sudah nggak ngitung-ngitung lagi, yang nggak sudah ngungkit-ngungkit, yang memberikan tapi nggak mangkel-mangkel lagi. Kalau masih mangkel, masih marah, masih, "Oh sudah dibantu begini begini," itu namanya nggak ikhlas. Ya itu nggak dapat hadiah ya otomatis lah gitu ya. Kalau sakit hati oke manusiawi ya, tapi kalau memang kalian ingin mendapatkan posisi yang derajatnya tinggi ya, jangan seperti dia ya yang seandainya dia itu memanfaatkan ya. Ya, lebih baik ikhlaskan ya, tapi kalau kalian tetap nggak ikhlas ya nggak apa-apa ya, itu pun juga mungkin sudah ada reward-nya tapi ya nggak banyak gitu loh, ya nggak sih logika aja. Nah, kemudian di sini dia memang sangat berharap kalian selalu melayani, kalian selalu, kalau dia ngambek kalian yang ngerayu, kalian yang mengajak balikan ya. Saya merasakan untuk kalian yang memang beberapa di sini itu lelah sudah ya, banyak banyak bukan beberapa, banyak yang lelah ya, ingin melepaskan tapi di sini saya melihatnya memang ada rasa tidak tega ya, nggak tega Bunda ya, ya nggak apa-apa. Ketidaktegaan kalian ya, itu bukan berarti kelemahan, berarti mungkin sama semesta memang diarahkan, untuk, tetap berada di dalam hubungan ini memang untuk membantu dia, berarti memang belum selesai tugas kalian. Seperti ini adalah PR gitu loh. Kalian kalau nggak mau ngarap PR, kalau nggak mau bikin PR-nya, ya sebenarnya nggak apa-apa juga pilihan ya. Tapi ya itu konsekuensinya nggak naik kelas, nilainya jelek. Sebenarnya ini kesempatan untuk kalian mendulang ya, meraih yang namanya kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan atas, diri kalian sendiri ya. Hadiahnya besar, biasanya seperti itu sih. Ya, oke. Kemudian kita mau lihat ya teman-teman ya, eee kalau maksud dia, niat dia sebenarnya apa? Sebenarnya niat dia ya, kalian selalu ada di sisinya, selalu membantu dia, selalu merayu dia, kalau dia ngambek kalian yang rayu, kalian yang ngajak balikan ya, kalian selalu ada saat dia membutuhkan, seperti itu ya. Lah terus solusinya gimana? Solusi bukan dari saya ya, solusi itu kalian sendiri karena ini hanya general. Bisa cocok, bisa enggak, bisa ada yang sama ceritanya, ada yang enggak. Kalian sesuaikan dengan kenyataan yang kalian hadapi dan seseorang ini belum tentu seseorang yang ini juga yang saya sebutkan, ya enggak sih? Ya. Jadi begini, ini kalian ambil bagian-bagiannya yang menurut kalian resonate, bagian-bagiannya yang menurut kalian itu baik, ya. Kalau bagian yang sesuai saja, ya. Kalau yang nggak sesuai atau menurut kalian nggak cocok, ya buang saja, ya. Daripada nonton tarot tapi nggak nyaman, ya nggak sih? Ya, pilih yang enak-enak saja. Kemudian teman-teman, kalau saya melihatnya ya, apakah, kenapa sih, saya kok nggak tega? Ya nggak apa-apa, ya. Berbuat baik itu nggak ada batasnya.
segala sesuatu yang terlalu itu, nggak bagus Bunda, enggak kalau menurut saya. Terlalu baik itu nggak apa-apa. Terlalu baik akan dimanfaatkan, terlalu baik akan dikhianati, akan ditipu, nggak apa-apa. Karena masalah yang menipu, yang mengecewakan, itu sudah bukan urusan kalian lagi, itu urusannya semesta, urusannya Tuhan. Yang penting kalian baik ya, dan itu ada ganjarannya. Loh, yang buruk, yang jelek, yang berniat jahat, juga ada ganjarannya ya. Dan waktunya kapan? Terserah Tuhan dong, kita nggak boleh dong ngatur-ngatur Tuhan, ya nggak sih? Jadi ini hanya dibutuhkan keikhlasan ya. Kalau saya capek gimana Bunda seandainya saya meninggalkan dia ya. Kita lihat ya seandainya kalian meninggalkan dia, kira-kira energi dia ya, ini belum tentu nyata, belum tentu benar ya, bisa salah juga karena kita cuma lihat energi saja ya. Ini bukan teropong ya, melihat isi kelapanya ya, kepalanya atau isi hatinya, nggak ada orang bisa lihat isi hatinya secara pasti, ngomong apa ya, batin apa ya. Kadang-kadang ada banyak orang yang sok sakti gitu ya, kadang-kadang tebakannya, tepat ya, karena mungkin pengalaman, hidupnya banyak ya, banyak yang sharing sama dia, jadi, setiap cerita kadang-kadang bentuknya mirip-mirip ya, jadi bisa kebaca gitu ya alurnya. Bisa dipahami nggak sih ya? Tapi nggak ada, saya kira orang bisa melihat batinnya atau menerawang ya, kadang bisa bener, kadang bisa enggak ya. Weruh sadurunge opo gitu ya, katanya orang Jawa itu ya. Ya monggo kalau ada yang percaya seperti itu, tapi kalau saya sih ya, nurut yang umum-umum aja, yang diajarkan agama aja ya. Di agama mungkin ada yang sakti-sakti gitu ya, tapi yang aman-aman sajalah daripada akidah saya menggok-menggok ya, goyang-goyang gitu. Kita lihat ya, seandainya dia kutinggalkan gimana sih, saya sebenarnya nggak tega ya. Kita lihat ya, energi dia jika atau seandainya kalian meninggalkan dia. Kita pakai kartu Cakra Wisdom lagi ya, pakai kartu Cakra Wisdom, saya cuma ambil 3 kok. Jika dia kau tinggalkan ya, ini kan masih ada kaitannya. It's okay. Jika kau kutinggalkan, bagaimana? Kalau saya lihat sih dia akan artinya kalau ditinggalkan bisa jadi dia justru malah berusaha untuk kuat sendiri ya enggak? Ya enggak sih? Masa bergantung terus? Ambil memberikan pelajaran dia untuk bisa mandiri, enggak selalu tergantung sama orang lain ya. Tapi kita lihat. Karena hubungan ini dulu ya yang keluar. Oh enggak 2. Karena hubungan ini sebenarnya saling memberikan pelajaran ya, satu sama lain ya. Kalian tentang keikhlasan dan kesabaran ya, dia tentang kemandirian gitu. Kita lihat. Jika dia kau tinggalkan ya. Tuh kan, dia akhirnya belajar untuk mandiri, workaholic. Saya lihat dia memfokuskan diri untuk bisa survive dengan kerja mungkin. Gimana caranya? Berkarya, mungkin melukis atau apa, mungkin beberapa di sini memang ada yang bisa gambar ya. Dan di sini berharga layak nilai moral dan uang. Akhirnya dia bisa mandiri, ya kan? Berusaha. Gimana caranya? Pakai coba ya, saya ambil lagi 1, kurang 1. Jadi sebenarnya untuk kalian yang nggak tega, yang patut dipertanyakan adalah kalian nggak tega, tapi mau terus nggak mau. Artinya ya, artinya apa? Artinya sebenarnya masalahnya bukan di dia, tapi di kalian sendiri yang tidak mampu membuat keputusan, ya. Hatinya kalian nggak secara jiwanya kalian nggak stabil, ya nggak sih? Mungkin juga ketularan orang ini, ya. Saya merasakan dari tadi kayak gitu sih, nular. Bukan nular, berimbas lah, ya, berimbas. Di sini teman-teman, saya lihat ya. Memang beberapa di sini memang ada yang kemudian berusaha untuk mandiri sendiri. Ya mandiri sendiri, ya iyalah mandiri rame-rame ndak ada, ya. Tapi di sini juga saya lihat beberapa, itu memang kalau yang sudah buntu atau mungkin memang secara, mentalnya itu memang masih proses ya untuk bisa bangkit ya, seperti saya bilang masih depresi. Ini nggak bisa kalau yang masih depresi sekali ya, itu sebaiknya jangan ditinggalkan, butuh support dulu ya, sampai dia itu bisa sekiranya dilepaskan, sampai dia itu, bisa stabil sedikit saja ya.
tidak terlalu labil ya. Karena kalau yang secara mentality masih secara mental illness-nya itu masih parah ya, saya kira dia nggak bisa apa-apa di sini. Bener, dia nggak bisa apa-apa dan di sini dia akhirnya menganggap kalian itu jahat. Itu aja, tambah stres ya, tambah stres. Jadi silakan kalian ini kan sesuaikan ya. Kalau memang sekiranya seandainya kalian melihat orang ini memang masih belum mampu sama sekali untuk mengatasi dirinya sendiri ya jangan dilepaskan ya. Berarti tugas kalian belum selesai. PR-nya belum selesai ya. Eh, butuh kesabaran, butuh keikhlasan, ketulusan untuk masih support dia. Kalau maupun memang nggak kuat, kalau saran saya mintakan kekuatan kepada yang maha memiliki kekuatan. Berikan kesabaran, keikhlasan, ya, kekuatan untuk, support dia dengan satu niat, karena Tuhan, ya. Seperti itu, dengan niat baik, gitu aja. Kalau itu dari saya ya. Kalau yang di sini, kalau dia kau tinggalkan dia mampu mandiri, kalau kalian melihat potensi dia sebenarnya bisa tanpa aku, ya. Tinggalin aja nggak apa-apa. Berarti tugas kalian anggap saja sudah selesai dan kalian tinggal menata hati kalian. Itu kalau dari saya ya. Kalau dari semesta seperti apa? Kita lihat yuk. Pesan dari semesta. Kartu sarannya apa? Kartu sarannya. Kita lihat sarannya apa. Saya ambil satu aja ya. Satu aja. Ini 40 menit udah hampir kelar ya. Kartu sarannya apa? Teaching and learning ya kan? Di sini forgiving and learning. Ya. Dan di sini teaching and learning. Guru sama murid ini kayaknya ya. Jadi keep an open mind ya, tetap berpositif thinking, membuka pikiran ya, dan belajar untuk apa? Ide-ide baru dalam artian membuka wacana kalian. Kemudian then teach this idea to others. Mungkin kalian bisa mempelajari yang namanya psikologi ya, untuk maaf kesamplu. Untuk bisa membantu dia bagaimana mengatasi dirinya ya. Ya dibantu nggak mau, oh ya sudah kalau dia memang nggak mau dibantu ya, berarti bukan ini orangnya ya, ini mungkin bukan bacaan untuk kalian. Karena apa? Di sini orangnya sebenarnya sangat tergantung sama kalian. Jadi silakan kalian sesuaikan ya teman-teman ya. Jangan kemudian kalian ditelan mentah-mentah bacaan saya ya. Kalau memang nggak cocok dengan realita yang kalian hadapi, kalian alami, ya jangan ya. Kalian harus bijak, kalian harus juga mempergunakan intuisi kalian karena kalau tarot itu main intuisi, ya. Selain juga hanya membaca energi, bukan ramalan, nggak ada yang pasti di tarot. Kalian harus bisa memahami itu, ya. Oke, jadi sebenarnya pesannya dari semesta. Di sini ada proses pembelajaran, ya. Ada yang dijadikan guru, ada yang dijadikan murid. Di mana walaupun di sekolah sekalipun ya, guru juga belajar gitu loh. Dari muridnya juga gitu loh. Ya enggak sih? Jadi di sini memang seperti yang saya katakan lagi tadi ya, butuh keikhlasan, ketulusan dalam menjalani hubungan ini ya. Kalau memang tidak mau ingin dilepaskan, kalian juga harus mempelajari ya. Apakah orang ini kalau guru kan tahu ya bagaimana muridnya ya. Karena di sini saya lihat juga children seperti yang saya bilang tadi seperti menganggap anak atau anak didik atau apa ya yang diayomi gitu loh ya. Kalau memang tidak seperti itu, mungkin ya, kalian yang sudah banyak waktunya terbuang untuk orang ini sampai melupakan anak juga ada di sini ya. Sampai anaknya sendiri loh nggak diperlakukan kayak gini gitu loh. Ya ada. Jadi memang, ada proses teaching and learning ya. Pe eee, teaching itu
memberikan pelajaran dan mengambil pelajaran gitu ya. Jadi kalau memang kalian nggak usah nimbang-nimbang atau perhitungan dalam artian, dia nggak ngasih apa-apa sama saya, dia cuman memberikan duka padaku, memberikan, eee, energi negatif. Sebenarnya kalau kalian lihat lebih dalam lagi, kalian mau mereview lagi, sebenarnya di situlah pelajarannya. Berarti kalian, diberikan kesempatan untuk meningkatkan derajat kalian melalui orang ini, ya. Kalau kalian sabar dan berhasil gitu, ya. Kalau soal reward nggak usah hitung-hitungan lah sama Tuhan. Tuhan pasti kasih sama orang yang banyak berbuat kebaikan, ya. Yakin, ya, janji Tuhan itu pasti. Iya kalau janji saya, ya kan, gampang luput, apalagi janjinya teman kalian yang toksik, ya enggak sih? Jadi seperti itu ya, saya kira, bacaannya bagus ya hari ini ya. Semoga kalian bisa mengambil manfaat positif dari bacaan kali ini ya. Ambil yang positif saja buat kalian menyenangkan, buat kalian itu bisa membuka pikiran kalian secara positif sehingga bacaan ini menjadi berkah ya. Berkah untuk saya yang selama 44 ya, 45 menit itu menemani kalian ngoceh seperti ini ya, semoga berkah dan semoga juga berkah untuk kalian yang sudah buang-buang kuotanya untuk menonton video saya ya. Jadi teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe kalau kalian suka dengan pembacaan saya ya. Bunyikan tanda loncengnya. Dan untuk kalian yang merasa ini adalah general, cukup membingungkan Bunda. Iya, saya pun juga bingung karena banyak energi yang masuk. Jadi saya menyampaikan untuk kalau menyampaikan semuanya capek ya kadang-kadang bisa, kadang-kadang kalau saat ini ya yang dominan saja saya ceritakan, saya sampaikan ya. Jadi untuk kalian yang ingin dibacakan untuk kalian sendiri, energi seseorang yang kalian pikirkan sendiri ya, secara langsung dengan saya interaksi ngomong-ngomong walaupun hanya kelihatan tangannya seperti ini, dengan video call WA, kalian perhatikan ya, caranya adalah ketik daftar tarot saja, daftar tarot. Bukan, "Hai Kak, hai Bunda," ya, karena itu bukan nomor saya. Nomornya ada di bawah video ini ya. Di deskripsinya itu nomornya Kak Flori, admin saya. Ketik daftar tarot lewat WA-nya, daftar tarot aja. Nanti akan dibalas ya. Balasan dari Kak Flori itu dibaca sampai sampai bawah ya, sampai bawah semuanya supaya paham. Kata Kak Flori ya, "Banyak yang belum paham loh Bunda, cuman transfer aja." Ya biarin Kak, yang penting sudah sudah dikasih tahu, berarti kan salahnya yang tidak membaca, ya kan? Jadi untuk kalian yang tidak paham karena mungkin tidak dibaca, seksama. Karena kalau baca pasti paham. Banyak yang personal reading di saya katanya Kak Flori, banyak yang paham juga kok, tapi ada beberapa ya karena mungkin nggak mau baca. Jadi budayakan mau membaca ya teman-teman ya, supaya memahami. Karena itu bagian juga, eee kalau saya melihat dari keluhannya Kak Flori, ada juga orang-orang yang memang tidak mau belajar, dalam artian dalam hidup itu maunya yang instan, maunya itu yang mudah ya, tanpa mau mempelajari. Padahal untuk dirinya sendiri itu butuh, yang namanya belajar itu butuh ya. Belajar sabar, belajar memperhatikan, bukan yang sakarepe dhewe pingin dituruti gitu loh. Ya enggak sih? Jadi seperti itu ya, yang dikirimkan Kak Flori itu dibaca semua, nanti tinggal kalian ikuti. Pembacaan di saya secara personal konsultasi pribadi dengan video call, ya kalian boleh matikan, kameranya kalau kalian tidak ingin terlihat ya. Itu semuanya berbayar teman-teman, dengan durasi 15 menit atau 30 menit silahkan kalian pilih ya, semuanya berbayar. Dan untuk jadwalnya silahkan nanti dengan Kak Flori, saya tinggal membacakan kalau sudah ada daftar dari Kak Flori, memo. Nama ini jam sekian, nama ini jam sekian, gitu aja. Ya, jangan lupa yang penting adalah mengisi data. Kalau tidak mengisi data ya, jadi data itu dikirimkan bersamaan dengan dengan bukti transfernya ya. Jangan bukti transfernya sebulan yang lalu, ya saya sudah bayar terus marah-marah ya. Ya gak direken teman-teman, kalau bisa dikembalikan sama Kak Lori ya tambahan. Karena kalau sudah begitu gimana dong? Orang daftar itu kan formulir sama bayar kan gitu. Ya, jadi datanya jangan lupa.
Saya sudah transfer, dari siapa, ya kan, namanya siapa, kadang-kadang orang lupa ya, mungkin karena paniknya ya, seakan-akan permasalahannya paling susah sendiri sedunia, terus paling paling sumpek sendiri sedunia ya, sampai lupa namanya ya, nggak dicantumkan, seperti itu. Jadi jangan lupa diisi datanya, oke. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nyimak, semoga manfaat positif ya, yang personal reading hubungannya sama Kak Flori, ya. Untuk hari Selasa tanggal 1 ya, tanggal 2 ya, saya itu libur ya, 1 hari saja, libur untuk personal reading ya. Untuk besoknya saya nggak tahu, tapi hari Selasa tanggal, 2 Juli ya, 2 Juli 2024 saya libur ya sehari. Oke, jadi seperti itu teman-teman, terima kasih banyak ya. Jangan lupa di-subscribe dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.